terlibat kriminalitas dan jadi pengganggu kamtipmas. Merangkai kata-kata seperti ini nggak gampang, makanya yo larang. Nah, kalau pengen murah ya jangan undang saya. Ya ketua RT-mu kok menceramah dulu. Ini yang susah kan mikirnya loh bro. Gabung-gabungkan as gak gampang gitu. Terus berangkai, terus sinergi bermakna. Angel. Coba saya terangkan ringkas-ringkas saja ya karena waktu kita terbatas. Orang melu nyangoni ojo cerewet. Kalau anak manusia berasal dari benih yang tidak bervarietas, benihnya nggak baik, nggak bermutu, karena bapak dan ibunya tidak jelas, nasabnya tidak jelas, asal usulnya tidak jelas, latar belakang kehidupan keluarganya tidak jelas, agamanya tidak jelas, akidahnya tidak jelas, akhlaknya tidak jelas, apalagi itu hasil dan produk dari pergaulan bebas, misalnya hasil dari pemilu, perkawinan hamil dahulu. Kalau orang guru bilang LKMD, lamar keri meteng dikek. Kalau bahasa sini tengkik diri, meteng dikek rabi keri. Kalau Bojonegoro daerah saya kan udah maju, MBA, married by accident. Dari orang-orang yang tidak menjunjung tinggi moralitas, ketika mengandung ibunya tidak ikhlas. Banyak loh sekarang ibu-ibu yang mengandung tidak ikhlas. Maka anak sekarang itu pinter-pinter tapi rendah dari segi moralitas, angel dituturi. Nek ibu biyen mengandungnya ikhlas-ikhlas, anak dulu nggak begitu pinter tapi berakhlak, beradab, manut wong tua. Anak saya ini pinter-pinter tapi modelnya kaya orang duwe kuping. Contohnya ngono-ngono. Ya. Dulu ya, ana wong wedok punya anak yang 7, kan lumayan banyak, perutnya terasa sakit, terus periksa ke mantri, belum ada dokter yang banyak kayak sekarang. Habis diperiksa dibilangin sama mantrinya, Bu, perutnya nggak apa-apa kok Bu, ibu hamil. Ngono seneng banget kok, guyu. Alhamdulillah, kok tasik sakit nggih Pak Dokter nggih. Seneng. Alhamdulillah. Pulang sampai rumah cerita sama suami, bapaknya napa yang guyu mesam-mesem ngopo. Aku meteng meneh. Apa iya? Ngono kuwi lanang seneng. Bojoku pinter. Ibunya ikhlas, bapaknya seneng. Bapaknya ridho, ibunya ridho. Anak masih dalam kandungan sudah diridhoi kedua orang tua. Alamat nyambung dia ke ridha Allah. Ridha Allah fi ridhal walidain. Ridhonya Allah tergantung ridho kedua orang tua. Kalau kedua orang tua ridho ke anak itu, Allah ridho. Sekarang enggak. Kadang-kadang ibu-ibu baru punya anak 2, perutnya sakit, periksa ke dokter, habis diperiksa dibilangin, Bu, nggak sakit apa-apa kok Bu, ibu positif hamil. Orang guyu malah kaget, innalillahi wa inna ilaihi. Kok bisa hamil Pak Dokter? Dokternya bingung, ya ampun dong, nyopo kalau bocor malah tanya, bukan saya sudah minum pil Pak Dokter kok masih bisa hamil. Akhirnya dijelasin sama dokter, ya Bu, mungkin minumnya ngurutnya salah Bu, harusnya ke kanan itu diurut ke kiri, ya kebrotolan. Pulang sampai rumah cerita sama suami sambil ketakutan, masa aku harus ngomong ojo nesu ya apa, ojo nesu ya apa, aku meteng mana, hah? Lu kok bisa meteng? Meteng mana ya koclok bisa.
cara itu. Wes ngapom bakal tekan gunung barang. Ngajak kerukunan. Lah, terus kalau antara umat sudah dijauhkan dari ulama, rakyat dihilangkan kepercayaannya dari pemerintah, ini mudah dipecah belah. Maka terus harus kita pertahankan. Allahumma sholli ala Muhammad. Sekarang satu dua ulama mengislamkan Indonesia, para wali sukses tanpa peperangan, dan satu-satunya negara di dunia ini yang masuknya Islam dan agama penduduknya berubah menjadi mayoritas Islam tanpa perang hanya Indonesia. Ini catatan saya. Islam masuk ke Eropa melalui perang, ke Timur Tengah melalui perang, tapi ke Indonesia tidak, melalui akulturasi budaya, melalui pendekatan persuasif, pernikahan, perdagangan, silaturahim, tanpa konflik, tanpa perang. Ke Rusia perang, Islam masuk ke Spanyol perang. Ya, aku ngomong Rusia, Spanyol, Bapak dan Doma. Nah, apa sana itu Islam? Dulu mayoritas, sekarang aja minoritas. Islam lebih dulu masuk ke Spanyol, ke Rusia daripada ke Indonesia. Islam udah masuk ke Rusia, Spanyol abad ke-7, dibawa oleh Tariq bin Ziyad. Kalau Bapak Ibu dengar ada kiai nerangin hadis rawahul Bukhari, hadis riwayat Imam Bukhari, sampai pikir Bukhari itu orang Sidarja. Itu orang Bukhara, orang Rusia. Imam Bukhari orang Rusia, perawi hadis. Bukhari Sidarja penjual nasi goreng. Yang ngaji nahu Alfiyah Ibnu Malik itu bukan karangan Bojonegoro. Bukan karangan orang Bojonegoro. Itu karangan orang Spanyol itu. Islam masuk Indonesia itu telat, abad ke-14 pasca keruntuhan kerajaan Majapahit. Jadi masuknya Islam ke Indonesia ini telat. Makanya karakter orang Indonesia ini suka telat. Makanya acara ini kan sesuai dengan undangan yang saya terima kan jam 7.30, tapi yang mundur jam 9 baru naik. Ya kayak gini memang acara di Indonesia. Ya kalau nggak gini nggak orang Indonesia. Semakin telat semakin Indonesia. Apalagi kita yang berada di wilayah sini, waktunya kan pakai WIB, waktu insya Allah berubah. Sukses para wali diantaranya paham karakter dan kultur bangsa Indonesia yang beda dengan karakter dan kultur bangsa Arab. Maka gaya berdakwah di Indonesia harus berbeda dengan gaya berdakwah di Arab. Yang berbeda bukan syariatnya, yang berbeda bukan akidahnya, tapi adat dan gaya. Kalau syariatnya sama, akidahnya sama, adat dan gayanya yang berbeda. Paham? Paham? Bangsa Arab itu mantan Yahudi, mantan Nasrani. Kalau Indonesia kan mantan Hindu, mantan Buddha, mantan kepercayaan, mantan kelene. Kelene itu ya sebangsa Nyi Blorong, Nyi Roro Kidul, Nyi Roro Lor, Nyi Roro Wetan, Nyi Roro Kulon, Nyi Roro Pojokan, Nyi Roro Tengah, Mak Lampir, Nini Balet, Grandong, wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Acetain absoin. Maka gaya berdakwah di Indonesia beda dengan gaya berdakwah di Arab. Beda negara, beda budaya, beda acara, beda gaya. Beda daerah, beda gaya. Ngapunten dijawab. Lain ladang, lain. Ayo nyaut, yang nyaut tak dongake rong dino maneh rezekine lancar. Amin. Rezeki semangat ya. Lain ladang, lain lubuk, lain tingkahnya. CC Beso mawa saya kalau ceramah di daerah Bojonegoro sana, ini kalau panitia ngasih suguhan minum nggak cuma kayak gini. Kalau di sana lengkap ya, ada kopi, ada jahe, ada teh, macam-macam lah, tinggal pilih. Itu di sini gayanya emang gini. Ya saya harus menghargai, emang ini gaya. Gaya. Sorry ya. Lain acara tuh lo lain gaya. Ibu misalnya gaya ibu dalam berbusana itu beda acara, beda gaya. Itu misalnya, sorry ya, tandur sama mendatangi resepsi pernikahan, pakaiannya sama apa beda? Beda acara. Nah coba sampai ke resepsi pernikahan pakai pakaian tandur, ya gila sampai.
Orang bertamu silaturahim sama orang upacara itu gayanya beda. Tahu upacara bendera? Yang kenceng tahu upacara bendera? Ya seperti itu upacara bendera, gayanya seperti itu. Misalnya upacara bendera di Kabupaten Cilacap, di alun-alun, yang jadi inspektur upacara, yang jabatannya paling tinggi, Pak Bupati, menjadi inspektur upacara. Di depan Pak Bupati ada komandan upacara, anggota Banser. Kalau upacara gayanya Banser harus berani bentak Bupati. Komandan Bupati dibentak Banser, nggak boleh marah. Memang itu gayanya upacara. Banser harus berani. Wah, upacara syok dilaksanakan. Bupati nggak boleh marah. Pangkatmu apa? Nggak boleh. Kamu jadi apa? Berani banget bentak Bupati? Nggak boleh. Bupati dibentak sama Banser itu santai ngejawabnya. Laksanakan. Wassalamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, dengan demikian selesai sudah seluruh rangkaian acara pada malam hari ini. Kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu sekalian, seluruh warga masyarakat Kecamatan Sidareja dan warga masyarakat Kabupaten Cilacap. Terima kasih atas kehadirannya. Selamat malam, selamat beristirahat. Kami akhiri billahi taufiq wal hidayah dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.